Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin. I'lamu anna yaumakum hadza yauma Idul Fitri wa yaumas surur wa yaumal akbar wa yaumal maghfur wa yauma ahallallahu lakum fihi ta'am wa harrama alaihi siyam. Ini pengawalan saja untuk kita sama-sama saling memberi selamat, saling memaafkan dalam momen Idul Fitri, walaupun kemarin ya, tapi tetap momennya masih sama, vibes-nya masih sama, vibes Idul Fitri, kita saling memaafkan. Dalam konten ini saya ingin memberitahu bahwa polemik nasab ini telah diangkat oleh TV One dan juga ada beberapa podcast yang seliuran di media sosial itu dilakukan oleh Tempo. Kalau kita perhatikan dalam TV One ketika ngangkat persoalan nasab itu dimulai dari awal-awal ketika polemik nasab ini mulai di tahun lalu ya, yaitu ketika Habib Bahar bin Smith, ketika ungkapan beliau Habib Bahar itu masih kontroversi. Artinya masih kontroversi secara nuansa, secara keadaan ya, dalam momen-momen itu di masa lalu. Kemudian TV One kemarin di hari Lebaran tepat Rabu itu mengangkat persoalan itu oleh seorang wartawannya di awal-awal ya, mungkin mencari startingnya di situ. Dalam persoalan nasab ini saya pikir di momen Idul Fitri mudah-mudahan ini menjadikan kita lebih dewasa, bahwa ketika kita membahas persoalan nasab itu tidak ada kaitannya dengan kebencian, tidak ada kaitannya dengan dendam. Pengkajian ini kemudian dilakukan oleh orang-orang yang memang ahli dalam bidangnya, orang-orang yang meneliti. Kita tahu semisal Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ataupun Gus Rumel, ataupun siapa Gus Zaini atau Gus Zaka, ataupun Gus Aziz Azuli. Mereka yang bertentangan dalam persoalan ini hanya bertentangan pikiran, bertentangan interpretasi, bertentangan pikiran saja. Di luar itu semua masih saudara ya. Jadi jangan lagi kemudian ketika ada diskusi, komentar-komentar netizen itu acak adut yang begini dan begitu. Bahwa ketika kita mengkritik, ketika kita tidak sepakat, yang kita melihat ada ungkapan yang menuai kontroversi, memancing emosi publik, itu harus kita petakan secara kontekstual. Misalnya ketika di tahun lalu Habib Bahar mengatakan tidak ada keturunan Wali Songo sampai sekarang, apa gimana itu ya. Yang seperti itu kan kita jangan bawa kemudian persoalan Habib Bahar yang mengatakan seperti itu dalam persoalan nasab. Yang mengatakan seperti itu mau Habib Bahar mau siapapun kayak, kita memang harus bahas dari apa yang dikatakan di dalam konteks itu saja. Jangan merambat kemana-mana ya. Adapun persoalan yang misalnya ada oknum dawir, oknum yang ceramahnya penuh dengan doktrin-doktrin yang tidak mengembangkan akal pikiran, yang tidak mensehatkan, bahwa itu ada keterkaitan dengan nasab, yes. Tapi persoalan nasab itu pada akhirnya dia menyendiri, dia kajian tersendiri terlepas dari fenomena semacam itu. Fenomena doktrin-doktrin ceramah yang nggak benar kalau kita temukan, ya kemudian kita kaji secara keilmuan bagaimana, itu tidak mesti dilakukan oleh orang-orang, oleh oknum-oknum yang memang memiliki privilege nasab, siapapun itu. Ketika ada misalnya seorang Wahabi misalnya ceramahnya ngawur, dakwahnya ngawur, kita juga wajib persoalkan untuk mengemban amanah keilmuan itu sendiri. Jadi dari sini di momen Idul Fitri ini, yuk kita saling memaafkan, untuk saling bijaksana semuanya ketika mempersoalkan sesuatu itu, kemudian jangan dikait-kaitkan dengan hal-hal lain gitu ya. Bahwa fenomena nasab itu adalah fenomena genealogi, adapun fenomena-fenomena yang berkaitan dengan ceramah, fenomena berkaitan dengan ajaran, dengan doktrin, itu sama sekali saya pikir harus dipisahkan dengan fenomena genealogi, kendati pun keduanya ini memang ada keterkaitan. Misalnya privilege nasab kemudian ini dikait-kaitkan dengan ajaran. Ini kan pada akhirnya merembet ke persoalan bagaimana kita mencintai ahlul bait dan keturunannya. Ya, kalau urusan soal mencintai, kita sejak kecil dididik untuk saling mencintai kepada semua orang ya. Maka dalam Tempo itu mungkin akan saya tampilkan cuplikannya dalam
podcast Tempo, ya kita ini apakah kita keturunan Nabi? Ya, kita semua umat Nabi dan semua keturunan dari Nabi Adam alaihi salam. Dari situ sudah jelas ya bahwa memang Islam ini mengajarkan untuk setara, untuk egaliter. Kendati pun ada penghormatan secara lebih kepada orang-orang tertentu, ya. Ada perilaku khusus kepada orang tertentu, ya. Itu kita tidak nafikan. Artinya ketika kita menuntut kesetaraan, kita itu bukan berarti memperlakukan semuanya itu secara sama rata, enggak. Kalau Anda berpikir seperti itu berarti Anda tidak paham tentang makna kesetaraan. Kesetaraan itu menempatkan tempat pada tempatnya. Misalnya kita hidup setara, tetapi kita kedatangan tamu anak dari guru kita, pasti perilaku kita lebih menghormati ketimbang yang namu itu orang biasa misalnya. Walaupun orang biasa juga harus dihormati, sepantas-pantasnya selayaknya sebagaimana manusia. Jangankan manusia, hewan pun harus kita hormati. Bahkan di pergerakan-pergerakan di barat itu sudah ada pergerakan perlindungan hewan. Ketika hewan itu dimusnahkan di hutan-hutan, itu sudah ada pergerakan-pergerakan perlindungan kepada hewan-hewan. Jadi zaman sekarang ini semuanya serba dilindungi, semuanya serba diamankan. Agar kenapa? Agar kita sebagai makhluk hidup, sesama menikmati fasilitas alam ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama hidup merasa aman, merasa tentram, tidak boleh saling merugikan dan ada yang dirugikan. Begitu kira-kira ya. Ini momen Lebaran, saya minta maaf kalau ada konten-konten saya yang menyinggung satu pihak dan pihak yang lain. Kita saling memaafkan lah. Saya pikir jangan jadikan alasan kajian nasab, kemudian ketidaksepakatan kita dalam wilayah pikiran mengenai satu fenomena tertentu, itu jangan dijadikan sebagai alasan untuk saling membenci, saling merangkul lah. Kita boleh berbeda tapi kita tetap ngopi bareng. Sebagaimana yang misalnya kayak Imat dengan Gus Rumel itu pada Suka TV, itu saya melihat enak-enak saja, enjoy saja. Kendati pun banyak perbedaan di antara keduanya, baik Kiai Imat maupun Gus Rumel, tetap masih enjoy, tetap masih santai itu. Bahkan Kiai Imat itu kan sempat dalam sebuah jokes ya, di podcast pada Suka TV itu kan memberikan ucapan selamat kepada Gus Rumel sebagai peneliti muda Nahdlatul Ulama. Harusnya Kiai Imat selaku pengurus LBM kalau nggak salah ya. Itu kan candaan aja tuh untuk memecah suasana yang memang dianggap atau dimaknai sebagai yang tegang atau menegangkan, padahal ya baik-baik saja. Jadi ketika ada dua pikiran itu harus dipertemukan, atau ketika dipertemukan itu ya saya pikir enjoy saja, tidak seperti yang dilakukan komentator netizen di banyak platform, di banyak konten itu kan. Ya saya pikir begitu. Dan apabila ada konten kreator yang memang menjadikan kita orang emosional atau saya pikir netizen harus bijak memilih dan memilah mana konten kreator yang patut diikuti dan tidak. Saya pikir itu saja teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari yang saya sampaikan di sini, mohon dikoreksi, mohon dilengkapi. Saya manusia, tentu punya kesalahan, dan itu silahkan teman-teman untuk saling mengingatkannya di situ ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.